Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, subuh mungkin. Dan ya selamat datang lagi di kelas pemrograman, bahasa pemrograman C++ bersama Dunia Coding. Ya. Jadi buat teman-teman yang baru saja mampir ke sini, mungkin dari algoritma YouTube atau mungkin dari mana, dan baru pertama kali melihat YouTube ini atau episode ini, diharapkan ya buat teman-teman langsung aja jangan lupa untuk menonton dulu video-video sebelumnya. Nah, untuk video sebelumnya itu ada di YouTube-nya Dunia Coding, ada di playlistnya ya, playlist yang bahasa pemrograman C++. Nah, jadi harus tonton dulu ya. Soalnya kalau misalkan nggak ditonton, teman-teman nanti takutnya tidak akan paham tentang apa yang akan kita pelajari hari ini. Tuh, jadi harap ditonton terlebih dahulu. Oke. Jadi untuk pada episode kali ini, untuk episode kemarin kan kita sudah belajar ya yang namanya itu bubble sort. Jadi untuk saat ini, untuk hari ini kita akan belajar yang namanya pengimplementasian bubble sort yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, kemarin kan kita udah belajar tuh apa itu bubble sort dan gimana cara sortingnya. Nah, sekarang gimana caranya kita untuk membuatnya menjadi codingan? Itu. Di sini aku sudah membuat sebuah codingan bubble sort. Jadi biar kita nggak terlalu lama membahasnya karena materi kita masih sangat banyak sekali. Oke, jadi seperti biasa ya teman-teman, jangan lupa untuk buat dulu ini include streamnya. Karena ini adalah library dari bahasa pemrograman C++. Jadi kalau misalkan ingin membuat program C++, ini udah ikut sertakan. Terus jangan lupa juga untuk membuat using namespace std supaya kita nggak usah menambahkan std lagi di dalam program kita. Nah, selanjutnya kita buat deh main bodinya integer main. Kenapa kita buat integer main? Supaya ini adalah tempat untuk kita menuliskan sebuah program kita gitu. Nah, pertama seperti yang tadi namanya itu bubble sort. Ini kan dia menukar array dari sebelah kiri ke sebelah kanan gitu kan. Nah, untuk penukaran arraynya di sini kita akan coba dulu apa yang harus kita buat pertama gitu. Jadi pertama kita mendeklarasikan dulu nih variabel-variabel yang kita butuhkan. Yang pertama kita mendeklarasikan variabel array dulu. Kenapa array dulu? Karena di sini kan namanya sorting. Yang akan kita sorting adalah array. Maka dari itu kita mendeklarasikan nih si array-nya terlebih dahulu gitu. Kita deklarasikan aja lah. Di sini aku deklarasikan 100. Yang kedua, jangan lupa untuk mendeklarasikan n. N ini apa? Jadi bisa dibilang n ini nanti akan kita gunakan untuk menentukan berapa jumlah array yang mau kita masukkan. Lalu ada integer i, ini berguna untuk looping pertama, dan integer j ini berguna untuk looping kedua. Karena di bubble sort ini kita akan menggunakan nested for gitu. Jadi looping dalam looping, ada dua looping lah. Dan kita gunakan satu variabel yang penting, yaitu TMP atau temporary. Temporary ini bisa dibilang adalah sebuah variabel kosong yang nantinya akan berguna untuk bisa dibilang penempatan sementara sebuah variabel gitu. Nah, pertama di sini kita akan buat dulu nih sebuah perintah untuk memasukkan banyak elemen atau berapa jumlah array yang kita inginkan. Nah, di sini akan ada masukan int n. Jadi seperti yang tadi aku bilang, n ini berguna untuk memasukkan banyaknya elemen atau banyaknya jumlah array yang pengen kita pakai gitu. Kalau kita buatkan cout, masukkan nilainya. Nah, di sini ada looping pertama. Looping yang ini berguna untuk memasukkan data kita ke dalam arraynya. Jadi kalau misalkan kita masukkan n-nya itu 5, nanti di sini dia akan melooping 5 kali gitu. Jadi dia akan memasukkan data ke dalam array kita gitu. Berapapun itu, misalkan 5, 4, 3, 2, 1 lah, itu seterah kalian atau teman-teman. Ini berguna untuk memasukkan data. Nah, untuk loopingnya sendiri, loopingnya baru akan dimulai di bagian sini. Jadi yang harus teman-teman lakukan pertama adalah
kita membuat dua looping. Looping for yang pertama ini, kita buat loopingnya itu I sama dengan 0, I kurang dari N. Nah, jadi dia akan terus melooping ketika jumlah array-nya itu masih belum sampai ke berapa sih banyak array kita. Jadi kalau misalkan array kita 5, maka dia di sini akan melooping 5 kali gitu. I plus untuk menambahkan nilai 0-nya. Lalu di dalam looping ini ada lagi looping kedua, yaitu looping J. J ini juga sama, dimulai dari 0. Jadi kita baru akan memulai di sini. Dan ini bakal melooping dulu nih sebanyak jumlah dari si variabelnya. Jadi jumlah dari n kurang i kurang 1 gitu. Jadi n misalkan nilainya 5. Kita lihat dari sininya, looping dari sini nih. Jadi dia akan melooping sesuai dengan si looping i ini gitu. Jadi kalau misalkan i-nya nih, i-nya ini misalkan lagi di angka 1 gitu. Jadi dia ada looping pertama kan. Nah, si j ini akan berulang sejumlah n-nya misalkan 5. 5 dikurang looping ke berapa? 1 dikurang 1. 1 kurang 1 berapa? 5 dikurang 1 4. 4 dikurang 1 3. Nah, jadi di sini dia akan mengulang 3 kali. Jadi bisa dibilang ini dilakukan supaya kita tidak menukarkan angka yang bisa dibilang angkanya itu sudah benar. Kan di sini kan kita ingin melooping nih. Ingin melooping supaya angkanya terurut dari angka terkecil sampai terbesar. Nah, ini digunakan. Yang ini nih digunakan supaya kita tidak lagi menukar angka yang seharusnya sudah tertukar dengan baik gitu. Sesuai indeksnya seperti itu. Lalu disinilah tempat peloopingannya. Di sini ada perintah. Kalau misalkan teman-teman udah nonton episode yang kemarin, di sini kita pakai if array j. Misalkan array j-nya dari 0 gitu kan. Berarti jika array ke 0 nilainya lebih besar dari array ke 1, j tambah 1 gitu kan. Berarti 0 tambah 1 gitu. Jadi bisa dibilang ini dia akan bertukar jika array angka sebelah kiri itu nilainya lebih besar daripada array angka sebelah kanan gitu. Jadi kalau misalkan nilai lebih kecil ya nggak akan ditukar. Nah, cara penukarannya gimana? Di sini cara penukarannya. Jadi kita gunakan sebuah temporary. Ini adalah variabel kosong yang nanti akan menempatkan nilai sementara. Jadi misalkan di sini kita punya dua variabel, variabel j sama variabel j plus 1. Pertama, variabel yang di angka sebelah kiri akan masuk dulu ke array, ke temporary maksudnya. Yang nantinya dia akan mempunyai nilai array j. Lalu nilai array j ini akan digantikan nilainya dengan array j plus 1. Yang artinya nilai j ini nilainya sama dengan array j plus 1 gitu kan. Ya, ini kan belum bertukar. Supaya bertukar, yang tadinya nilai array j ini yang udah dimasukkan ke temporary, ini dimasukkan ke dalam array j plus 1. Nah, di sini array j plus 1 sama dengan temporary, yang artinya nanti secara logika data sebelah kiri akan bertukar dengan data sebelah kanan. Jadi sebelah kiri dimasukkan ke temporary, sebelah kanan masuk ke kiri, temporary masuk ke kanan gitu. Jadi istilahnya bakal bertukar di situ. Dan dia akan terus lakukan itu sampai si angkanya itu berurutan dari 1 sampai 5 seperti itu. Nah, di sini ada si out terakhir. Ini digunakan untuk menampilkan kira-kira angkanya udah belum sih gitu. Sebagai contoh, kita lihat saja ya pembuktian dari program. Kita buka CMD, CD dokumen gitu. Set. Nah, di sini kita tulis bubble. Nah, kayak tadi. Di sini kita akan coba buat masukin jumlah elemennya. Misalkan aku pengen 5 angka aja. Nah, kita masukkan nilainya. Misalkan nilainya tuh beracak deh 5, 9, 1, 6, 2. Nah, ketika diurutkan, dia akan berurut 1, 2, 5, 6, dan 9. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, semoga berarti. Nah, oke, mungkin sekian ya untuk hari ini, untuk episode ini. Mungkin ini yang bisa diajarkan, dan teman-teman ada yang ingin tanyakan bisa langsung tanya di kolom komentar, atau mungkin langsung DM saja ke Instagramnya Dunia Coding. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan mungkin sekian.
Salam tukang ketik.